Halo Halo Sobat Sobat Desa, Desa, salam salam berdesa. berdesa. Apakah Sobat Desa memiliki ide bisnis? Jika ide bisnis cuma ada di pikiran dan tidak kita realisasikan, tentunya hanya menumpuk di angan-angan saja. Dan itu akan menjadikan hal yang sia-sia. Memulai sebuah bisnis tentu perlu adanya suatu perencanaan. Perencanaan yang seperti apa, Sobat Desa? Tentunya perencanaan yang sebaik mungkin. Tanpa perencanaan, kita tidak akan tahu kemana arah bisnis, karena menjalankan tanpa tujuan yang jelas. Salah satu cara di dalam perencanaan usaha yakni kita akan menggunakan bisnis model kanvas atau yang biasa kita singkat dengan BMC. Bisnis model kanvas telah banyak digunakan dalam memulai usaha, baik oleh perusahaan, perorangan, dan juga oleh badan usaha milik desa. BUMDesa memerlukan perhitungan bisnis yang matang, sehingga risiko bisnis apapun yang muncul dapat dikelola dengan baik oleh BUMDesa. Apa itu bisnis model kanvas? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Bisnis model kanvas merupakan sebuah strategi manajemen bisnis yang dituangkan dalam sebuah visualisasi yang terdiri atas 9 blok. Bisnis model kanvas ini akan memudahkan untuk melihat gambaran ide bisnis dan juga rencana realisasi dengan cepat. Ringkas, di dalam pengambil keputusan apakah menguntungkan untuk kita lanjut ataupun tidak. Bisnis model kanvas jauh lebih ringkas, tidak memerlukan banyak biaya dan berlembar-lembar kertas untuk menuangkan idenya dibandingkan dengan bisnis plan lainnya, karena hanya disusun ke dalam selembar kertas ataupun selembar kanvas. Konsep bisnis ini pertama kali dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder dan Wes Wigner. Bisnis model kanvas bisa kita pakai untuk memulai usaha baru maupun usaha yang sedang berjalan. Beberapa hal yang merupakan kelebihan menggunakan bisnis model kanvas dalam merencanakan usaha adalah: pertama, mudah digunakan. Bisnis model kanvas merupakan alat yang sederhana dan mudah dipahami karena membuat perencanaan bisnis melalui 9 blok komponen yang ada. 2. Memiliki visual simpel dan menarik. Bisnis model kanvas mempresentasikan strategi secara visual sehingga memudahkan pihak-pihak terkait untuk memahami dan mengevaluasi perencanaan bisnis secara keseluruhan. 3. Fleksibel. Sebuah bisnis yang baru dirintis umumnya masih bersifat labil. Dalam artian, akan ada komponen atau perencanaan tertentu yang mungkin harus berubah untuk menyesuaikan kondisi bisnis, sehingga BMC menjadi pilihan yang cocok. 4. Kolaboratif. Digunakan oleh tim untuk kerja sama dalam merancang perencanaan bisnis yang efektif. 5. Lebih terfokus. BMC dapat membantu menyederhanakan proses perencanaan bisnis dengan lebih fokus, jelas, dan terarah dengan baik. Apa saja sih manfaat dari bisnis model kanvas? Pertama, untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang ataupun yang akan kita jalankan. Kedua, dengan BMC ini kita akan melihat bisnis dari gambaran besar namun tetap lengkap dan mendetail. Apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita. Ketiga, dengan mengevaluasi satu demi satu elemen-elemen kunci, kita jadi lebih mudah menganalisis apa yang kurang tepat dan pada akhirnya kita mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis.
Proses perencanaan bisnis dengan BMC dilakukan setelah menemukan ide usaha yang paling sesuai berdasarkan masalah, potensi, dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, masyarakat di suatu desa membutuhkan ketersediaan air isi ulang sehingga BUM desa memiliki ide usaha air kemasan isi ulang. Ada 9 hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perencanaan bisnis model kanvas. 1. Segmen pelanggan. 2. Nilai yang ditawarkan. 3. Saluran distribusi. 4. Hubungan konsumen. 5. Aliran pendapatan. 6. Sumber daya utama. 7. Kegiatan utama. 8. Mitra utama. Dan yang 9 adalah struktur biaya. Segmen pelanggan atau customer segment merupakan siapa yang akan menjadi target pasar dari bisnis yang dijalankan, untuk siapa produk dibuat, dan calon konsumen potensial. Dalam hal ini, pasar dari air kemasan isi ulang yang akan dijalankan oleh BUM desa adalah rumah tangga, warung, kantor, sekolahan, dan lain-lain. Nilai yang ditawarkan, value proposition, adalah nilai tambah produk ataupun jasa sehingga pelanggan membeli produk ataupun jasa kepada kita dan bukan kepada yang lain. Keunikan apa yang membuat teman-teman yakin bahwa produk ataupun jasa yang kita tawarkan akan dipilih oleh konsumen dibandingkan dengan tawaran pesaing? Nilai yang ditawarkan oleh BUMDes yang menjalankan usaha air kemasan isi ulang adalah airnya yang jernih, mengandung mineral tinggi, bebas dari bakteri, sudah melalui uji lab, dan lain sebagainya. Saluran distribusi atau channel. Agar produk atau jasa yang ditawarkan sampai kepada pelanggan, perlu menyusun strategi dengan baik dan memilih saluran distribusi yang tepat. Jalur apa yang dipilih untuk memasarkan produk atau jasa? Misalnya, secara online, melalui Instagram, TikTok, dan lain-lain. Atau offline, misalnya melalui koran, brosur, dan lain-lain. Hubungan konsumen ataupun customer relationship adalah strategi untuk mempertahankan konsumennya ataupun menambah jumlah konsumen. Bagaimana menjaga komunikasi yang baik dengan para konsumen sehingga pelanggan tidak mudah berpaling ke lain. Berbagai cara bisa kita lakukan, misalnya memberikan diskon, penawaran-penawaran yang menarik. Misal, kita beli 5 buah akan mendapatkan gratis 1. Aliran pendapatan atau revenue stream. Blok ini mengarahkan pada bagaimana rencana untuk memperoleh penghasilan. Banyak bisnis yang dibuat tanpa tahu bagaimana memperoleh penghasilannya, dan ini sangat berbahaya bagi keberlanjutan bisnis BUM desa. Sejak awal, tentukan jenis-jenis pendapatan dari bisnis yang akan dijalankan. Dari usaha air kemasan isi ulang, aliran pendapatan bisa dari penjualan galon atau botol, penjualan air kemasan isi ulang, dan lain-lain. Sumber daya utama, key resources. Semua sumber daya utama untuk menjalankan usaha. Siapa dan apa saja yang diperlukan di dalam menjalankan bisnis. Sumber daya utama yang digunakan berupa modal, bahan baku ataupun material, manusia, teknologi, peralatan dan mesin, dan juga informasi. Dalam hal ini,
sumber daya utamanya adalah air. Mesin filter, galon, tenaga kerja, transportasi, dan juga tempat membuka usaha. Aktivitas utama atau key activity. Setiap bisnis pasti menjalankan kegiatan-kegiatan utama untuk menghasilkan barang atau jasa untuk konsumen. Begitupun dengan BUMDesa. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menjalankan bisnis? Kegiatan yang dilakukan adalah sterilisasi galon, melakukan isi ulang, pengemasan, pelabelan, dan delivery. Mitra utama ataupun key partners. Sukses berbisnis tidak bisa sendirian. Harus bekerja sama dengan banyak pihak lain. Siapa saja pihak yang akan kita ajak bermitra untuk bisnis kita yang akan kita jalankan ini? Dalam hal ini, mitra kerja kita adalah perusahaan galon ataupun botol, percetakan label, ataupun perusahaan untuk kemasan, serta PDAM. Struktur biaya ataupun cost structure. Dalam menjalankan bisnis, pasti memerlukan biaya. Lakukan perhitungan secara seksama, biaya-biaya apa saja yang perlu dikeluarkan oleh BUMDes. Alokasi penggunaan dana di dalam menjalankan bisnis, misalnya pembelian kemasan, sewa gedung, biaya listrik, upah tenaga kerja, gaji karyawan, biaya transportasi. Nah, Sobat Desa, demikianlah video singkat mengenai perencanaan usaha dengan bisnis model kanvas. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan Sobat Desa untuk memulai ataupun mengembangkan usaha. Semoga video ini bermanfaat bagi Sobat Desa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Salam berdesa. berdesa.